pesan yang senantiasa disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau diminta wasiat. Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bentuk penampakan dari ketakwaan salah satunya adalah ketika kita melakukan aktivitas yang kita prioritaskan itu adalah ketaatan kita kepada Allah Ta'ala, tanpa kita memandang apakah itu menguntungkan secara materi ataukah merugikan. Suatu ketika datang seorang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, Innahu qad kana indi malu yatim. Wahai Rasulullah, sesungguhnya padaku ada harta anak yatim. Beliau mengelola harta anak yatim. Fashtaraitu bihi khamran. Maka aku membeli khamr, minuman keras. Karena waktu itu masih belum diharamkan. Lelaki ini bertanya kepada Rasulullah, itu kejadiannya pasca diharamkannya khamr. Maka kemudian lelaki ini bertanya, afataro an abi'ahu. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau aku jual saja khamr ini, kan sudah tidak boleh diminum. Fa'arudda 'alal yatimi malahu, kemudian harta hasil penjualan minuman keras ini kukembalikan kepada anak yatim. Beliau berpikir bagaimana supaya tidak rugi bisnisnya, tetapi tetap juga yang pertama difikirkan adalah apakah itu halal ataukah tidak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qatalallahu al-yahud. Celaka orang-orang Yahudi. Hurrimat alaihimus syuhum. Saat mereka diharamkan atasnya lemak. Faba'uha fa'akalu athmanaha. Mereka ketika lemak itu diharamkan, mereka justru menjualnya, kemudian memakan harganya. Lelaki itu kemudian mengatakan, Rasulullah melarang kami untuk menjual khamr itu, menjual minuman keras, walaupun rugi. Sehingga pada saat itu minuman keras banyak ditumpahkan di jalan-jalan, parit-parit di kota Madinah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah bentuk ketakwaan. Ketika Allah haramkan sesuatu, dia tidak pikirkan lagi apakah itu menguntungkan bisnisnya atau tidak. Sebagai kepala negara, Rasulullah juga berpikir bahwasanya ketika Allah haramkan tidak ada jalan lain kecuali diterapkan. Beliau tidak mikir, ya Allah kenapa turunnya ayat khamr ini mendadak. Tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu. Begitu turun, beliau tidak berpikir apakah nanti negara akan rugi ataukah akan untung. Yang penting beliau minta agar khamr itu segera dibuang dari kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita di negara katanya berazaskan Pancasila. Tapi Rabu kemarin pemerintah membuka pintu investasi untuk industri miras, baik itu besar sampai miras eceran. Ini dituangkan dalam Perpres nomor 10 tahun 2021. Yang sebelumnya minuman keras itu digolongkan dalam daftar usaha investasi tertutup, kemudian dimasukkan dalam DIP, daftar positif investasi. Mungkin negeri ini memang dalam kesulitan bidang ekonomi, tetapi hendaknya tetap dipikirkan jalan yang halal. Apalagi kalau kita pikirkan ternyata apa yang Allah larang itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Padahal tahun 2016 dan tahun-tahun sebelumnya itu produksi miras itu sudah luar biasa banyak. Ada 282 juta liter satu tahun itu minuman keras diproduksi. Memang akan didapatkan di dalam cukainya itu tercatat sekitar 5 triliun. Tapi kerugian akibat itu jauh-jauh lebih banyak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Quran sendiri telah melarang khamr ini dengan larangan yang sangat tegas. Berlipat-lipat Allah berikan penegasan itu. Allah katakan innamal khamru wal maisir
wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamr, maisir perjudian, ansab berhala, azlam mengundi nasib, itu adalah Allah katakan rijsun, najis, min amali syaitan, dari perbuatan syaitan. Sudah ditegaskan itu najis, ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya itu adalah perbuatan syaitan. Fajtanibu, jauhi, bukan hanya sekedar meninggalkan tapi suruh menjauhi. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Terkait dengan khamr tidak hanya satu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lewat hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat 10 pihak yang terkait dengan khamr. Lu'inatil khamru wa syaribuh. Khamr itu dilaknat juga peminumnya. Wasaqiha, orang yang memberikan minum. Wa ba'i'uha, orang yang menjualnya. Wa mubta'uha, orang yang minta dijualkan. Wa hamiluha, orang yang membawanya, transportasi untuk pengangkutan miras. Wal mahmula ilaih, orang yang minta dibawakan. Wa asiruha, orang yang memeras anggurnya. Wa mu'tasiruha, orang yang minta diperaskan. Wa akilu thamaniha, dan orang yang memakan harga dari minuman keras tersebut. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kurang apa lagi Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala melarang minuman keras ini. Apalagi yang kita pikirkan, data juga menunjukkan bahwasanya sekitar 19.000 orang setiap tahun itu meninggal gara-gara minuman keras. Itu di Indonesia. 19.000 nyawa melayang gara-gara minuman keras. Yang terakhir hari Kamis kemarin, seorang aparat gara-gara mabuk akhirnya berkelahi dengan sesama aparat, menembak temannya. WHO meneliti 320.000 setiap tahun itu meninggal di dunia ini gara-gara minuman keras. Terlebih lagi kalau kita hitung urusan di akhirat, tentu tidak hanya urusan nyawa, tetapi urusan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang terkena bahaya khamr bukan hanyalah para peminumnya, produsennya, tetapi juga pembuat kebijakannya. Mungkin mereka tidak ikut mabuk, mereka tidak ikut membuat khamr, tetapi kebijakan yang dibikin, yang melegalkan itu, dosanya akan mengalir bahkan saat mereka meninggal sekalipun. Na'udzubillah. Imam Al-Ghazali menyatakan di dalam Ihya bahwasanya orang yang meninggalkan hal-hal yang buruk setelah mati, dosanya tetap mengalir 100-200 tahun pasca meninggalnya. Ketika kebijakan itu tetap ada, maka dosanya akan tetap mengalir. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum." Sesungguhnya kami itu akan menghidupkan orang-orang yang mati, dan kami akan menulis untuk mereka apa yang mereka lakukan dan efek atau sisa-sisa dari perbuatan yang telah mereka lakukan dahulu. Semua akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dan keluarga kita dari dosa minuman keras ini, baik secara langsung maupun terkena efek-efek dari kebijakan tersebut.